Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga setelah melaksanakan PTS masih tetap semangat untuk belajar walaupun hanya dari rumah saja. Bagaimana dengan PTS-nya kemarin? Soalnya mudah kan? Yang belajar dan yang mengerjakan tugas, Taza yakin pasti bisa dan sangat bisa mengerjakan PTS-nya kemarin. Oke, baiklah. Sekarang kita lanjut lagi ke bab 3, yaitu kita membahas pesawat sederhana. Kalau kemarin kita sudah membahas sebelum PTS ya, kita sudah membahas sedikit tentang bab 3 ini, yaitu masalah usaha dan daya. Oke, bisa kalian lihat di buku halaman 83 itu ada mengenai usaha dan daya. Bagaimana usaha itu dan bagaimana daya bisa kalian lihat di buku. Sedikit Taza jelaskan bahwa usaha itu terjadi jika gaya yang bekerja pada suatu benda mengakibatkan benda itu berpindah tempat. Misalnya nih, di rumah kalian memindahkan kursi untuk makan, kursi meja makan maksudnya ya, atau kalian memindahkan gelas dari dapur ke meja misalnya begitu. Itu kalian udah melakukan suatu usaha. Nah, lalu bagaimana kalau dengan daya? Daya adalah laju suatu benda dalam melakukan usaha atau besar usaha yang dilakukan gaya dalam waktu 1 sekon. Jadi seperti kemarin kan, daya itu dia satuannya watt. Jadi misalnya daya yang digunakan untuk kita menyetrika baju dalam waktu 10 menit dengan setrikaan itu memiliki daya 300 watt. Nah, jadi berapa energi atau berapa usaha yang digunakan oleh setrika itu bisa berhubungan. Jadi daya dan usaha itu bisa berhubungan. Oke, lanjut. Sekarang apa itu pesawat sederhana? Ada yang tahu apa itu pesawat sederhana? Apakah pesawat sederhana itu seperti ini? Pesawat yang melaju di udara? Apakah seperti ini? Betul tidak? Oke, jadi pesawat sederhana itu adalah alat untuk mempermudah pekerjaan manusia atau alat untuk mempermudah melakukan usaha. Usaha tadi apa? Usaha adalah ketika kita memberikan gaya pada yang bekerja pada suatu benda, akibatnya benda tersebut bisa berpindah tempat. Pesawat sederhana itu ada beberapa, yaitu ada tuas atau pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda berporos atau gear. Ayo kita bahas satu persatu. Jenis pesawat sederhana yang pertama adalah tuas atau pengungkit. Suatu alat yang termasuk ke dalam tuas memiliki 3 bagian utama. Yang pertama, titik tumpu atau TT, yaitu fulcrum, disebut juga dengan fulcrum, yaitu titik bertumpunya suatu alat. Itu titik bertumpunya ya. Yang kedua, titik beban atau disebut juga dengan TB atau B aja, yaitu titik benda berada. Ketiga, titik kuasa atau TK atau juga bisa K, yaitu tempat gaya bekerja atau tempat kita memegang suatu alat. Terdapat 3 jenis tuas atau pengungkit. Tuas jenis ke-1, tuas jenis ke-2, dan tuas jenis ke-3. Untuk membedakannya, perhatikan gambar berikut. Pada tuas jenis ke-1, titik tumpunya berada di tengah, di antara titik beban dan titik kuasa. Tuas jenis kedua, titik beban berada di tengah, di antara titik tumpu dan titik kuasa. Tuas jenis ketiga,
titik kuasa berada di tengah di antara titik beban dan titik tumpu. Jadi, perhatikan baik-baik posisi yang di tengah ya untuk membedakan tuas jenis keberapa dia. Oke, lanjut. Kita bahas yang pertama. Perhatikan gambar gunting berikut ya. Gunting termasuk ke dalam tuas jenis ke-1 atau pertama karena titik tumpunya berada di tengah di antara titik beban dan titik kuasa. Contoh lainnya ada jungkat-jungkit, penjepit kuku, tang, dan palu pencabut paku. Oke, ini bahan-bahan barang-barang yang mudah kalian temui di kehidupan sehari-hari. Oke, untuk tuas jenis kedua, ini merupakan jenis tuas kedua. Jenis tuas kedua, ini contohnya ada misalnya seseorang mendorong gerobak. Titik tumpunya ada di rodanya, titik bebannya di mana letak itu kan kalau titik beban tadi adalah di mana tempat benda berada ya. Jadi titik bebannya berada di tengah. Maka gambar seperti ini disebut dengan tuas jenis kedua. Contoh lainnya ada pembuka botol, pemecah buah yang keras, dan pemotong kertas. Selanjutnya tuas jenis ketiga. Kalau tuas jenis ketiga tadi berarti titik kuasanya yang berada di tengah. Contohnya di sini ada pinset, stapler atau yang disebut dengan necis, penjepit gorengan atau penjepit gorengan, sekop, dan pancingan. Ini bisa kalian temui ya di rumah, mungkin ada. Selanjutnya pesawat sederhana yang kedua adalah bidang miring. Bidang miring ini contohnya ada tangga, ada papan yang dimiringkan, jalan gunung yang berkelok-kelok, sekrup, kapak, dan pisau. Jenis pesawat sederhana yang ketiga adalah katrol. Kalian sudah tidak asing lagi kan dengan gambar yang pertama ini? Walaupun sudah lama tidak bersekolah, mungkin kalian juga rindu dengan suasana upacara. Nah, untuk menggerek bendera ini dibutuhkan katrol untuk menaikkan benderanya. Selain ada di tiang bendera, katrol juga ada di sumur waktu kita menimba air menggunakan sumur. Lalu juga ada di mobil derek ya, mobil derek dan mobil-mobil konstruksi atau kendaraan konstruksi, alat konstruksi lainnya. Selanjutnya, katrol terdapat 3 jenis katrol, yaitu ada katrol tetap. Ya, kalau katrol tetap ini seperti gambar seperti menimba sumur ya. Seperti kita menimba sumur itu, kalian di rumahnya masih menggunakan sumur timba, yaitu menggunakan katrol tetap. Yang kedua, katrol tunggal bergerak bebas. Yang ketiga, katrol majemuk berganda. Pesawat sederhana yang keempat yaitu roda berporos. Contohnya ada di barang-barang atau benda-benda berikut, yaitu pada gerobak, kursi roda, sepatu roda, pada kendaraan, itu ada roda kendaraan, lalu ada di gear dan rantai. Oke, prinsip tuas sederhana itu tidak hanya ada pada barang-barang seperti di pesawat sederhana tadi, tetapi juga ada pada tubuh manusia. Contohnya yang pertama yaitu gambar A. Perhatikan di gambar A itu ada dia itu ada juga titik tumpu, titik beban, dan titik kuasanya. Yang gambar A itu pada saat kita menunduk, B pada saat kaki kita menjinjit, dan yang C pada saat tangan kita mengangkat beban. Di mana
Gambar A ini merupakan tuas jenis pertama, berarti yang ada di tengah adalah titik tumpunya, betul. Lalu yang gambar B, gambar kaki menjinjit, ini merupakan tuas jenis kedua. Tuas jenis kedua berarti yang di tengah adalah titik beban, betul sekali. Dan yang ketiga, yang ke C, yaitu tuas jenis ketiga, yang mana yang berada di tengah adalah titik kuasanya. Oke, baiklah, itulah tadi sedikit materi kita untuk di bab 3 ini mengenai pesawat sederhana. Terima kasih untuk yang sudah menyimak dengan baik. Jangan lupa dicatat, yang penting disalin di buku catatannya, karena nanti kalau tidak dicatat kalian bakal lupa materinya, dengan materinya. Oke, untuk minggu depan kita akan tetap melanjutkan tentang pesawat sederhana, tetapi kita sudah masuk ke dalam hitung-hitungan. Jadi tetap dibaca buku paketnya, dan minggu depan kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Oke, Taza akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.